Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali lagi kita belajar Tamis 2 dengan latihan i'rab surat Al-Bayyinah sudah pada bagian yang kedua, ya. Kita kemarin sudah membahas ayat 1 sampai ayat 5, ya. Sedikit diulang sedikit. Jadi 1 sampai 5 ada dua bagian, tapi sebenarnya ya dianggap satu. Karena bagian pertama itu dari lam yakun sampai di wayu'tu az-zakata, ya. Kemudian wazalika dinul qayyimah itu bagian yang lain. AB, ya misalnya itu 1A, 1B. Karena zalika dinul qayyimah itu sebenarnya sudah kalimat baru, tapi masih ada hubungannya dengan 5 ayat sebelumnya tadi karena dia menunjuk ke belakang. Itulah agama yang lurus. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas 3 bagian terakhir dari 2 bagian terakhir dari surat Al-Bayyinah, ya. Kalau misalkan koneksi internet ini ada masalah ya atau putus-putus, maka bisa nanti dilihat kembali di link YouTube nanti yang akan saya posting di grup, ya. Jadi ada di postingan di grup YouTube itu murni dari rekaman di dalam laptop. Kalau ini kan streaming langsung dari website Facebook, ya. Adapun yang versi YouTube itu langsung dari laptopnya sendiri yang merekam, ya. Jadi itu lebih tidak ada putus-putus. Kalau Facebook streaming itu ada putus-putusnya karena jaringan internetnya, ya. Kalau jaringan kurang baik saya atau di antara ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak-bapaknya, ya, itu yang jadi masalah. Jadi makanya kalau ada terputus atau delay, maka itu bisa yang terputus-putus itu bisa nanti dilihat di YouTube tanpa ada gangguan, ya. Kita masuk di Al-Bayyinah bagian kedua, yaitu masuk pada ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, ya. Ini jumlah baru, jumlah ibtidaiyah istinafiyah atau ibtidaiyah sama berupa jumlah ismiyah karena langsung kelihatan di inna, ya. Inna jelas sekali kalau dia awal permulaan dari jumlah ismiyah, ya, ada inna. Itu jumlah ismiyah, ya. Nah, inna huruf yang serupa dengan fiil untuk taukid, ya. Awamilul isim berarti juga dia juga membawa pengaruh dia sebagai amil dari untuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang tadinya mubtada khobar diganti namanya. Mubtada jadi isim inna, khobar tetap khobar. Isim karena mubtada sudah ganti nama, maka isim inna beda lagi i'rabnya. Inna nasaba rafa'u, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Di mana isim inna adalah mausul silah. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Intinya di alladzina. Alladzina itulah yang menjadi isim inna. Adapun setelahnya kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, ya sampai setelah kafaru, ya. Maksudnya wal musyrikina sampai di wal musyrikina. Jadi kafaru sampai musyrikina itu cuman bagian dari silah. Kan alladzina mausul, kafaru silah, ya. Kemudian kafaru tuh, ya, alladzina mausul, kafaru silah. Kafaru punya perangkatnya karena kafaru silah fi'lul madhi dhamir hum sekaligus menjadi fa'ilnya. Kalau di sini pasti alladzina, hum yaitu alladzina, ya, meskipun tidak didefinisikan, ya. Karena dia bukan huwa atau hiya. Ya, tapi setiap jumlah fi'liyah yang menjadi silah dari mausul, maka fa'ilnya adalah pasti mausul, ya. Nah,
min ahlil kitabi wal musyrikin itu jar majrur terhubung kepada fa'ilnya kafaru, ya. Siapa pelaku kafaru? Hum itu siapa? Dari kalangan min ahlil kitabi wal musyrikina, ya kan? Alladzina, yaitu alladzina. Alladzina itu siapa? Ahlil kitabi wal musyrikina. Lihat dia jar majrur, maka dia terhubung. Ya, dia tidak berdiri sendiri, terhubung kepada fa'ilnya kafaru. Ya. Kemudian fi nari jahannama adalah jar majrur terhubung pada khobar inna, ya. Jadi ini khobarnya inna, alladzina kafaru. Kan itu min ahlil kitab kan keterangan, ya. Min ahlil kitab kan keterhubungan dengan siapa kafaru, ya, siapa yang melakukan kafaru. Khobarnya adalah fi nari jahannama. Ya, ini khobarnya. Fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir, inti kalimatnya orang-orang kafir di neraka jahanam. Tempatnya di akhirat kelak di neraka jahanam, ya. Adapun min ahlil kitabi wal musyrikina itu ya, keterhubungan tentang siapa pelaku kekafiran, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan seluruh jenis orang musyrik. Orang musyrik ini saking banyaknya orang musyrik, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah sapi, cukup disebut saja al-musyrikina, ya. Cukup disebut seluruh jenis kesyirikan, kemusyrikan, maka masuk ke al-musyrikin, ya. Dan seluruh sekte Yahudi, Yahudi kan ada banyak sektenya, masuk di ahli kitab. Seluruh sekte Nasrani, baik Protestan, Katolik, baik apa namanya? Ya, semua jenis-jenisnya masuk di ahli kitab, ya. Berarti ahli kitab dan musyrikin orang-orang kafir, ya. Jadi tidak perlu termakan agenda-agenda yang bilang ahli kitab masih beriman. Tidak ada di sini. Kafaru itu antonim dari amanu, ya. Kafaru antonim dari amanu. Jadi orang-orang kafir kebalikan dari orang-orang beriman. Ya, nanti ada di ayat selanjutnya. Di sini diangkat lebih dulu orang-orang kafir. Kenapa? Karena awal ayat Al-Bayyinah mempermasalahkan tentang orang-orang kafir, ya. Jadi kan ayat 1 tidak akan meninggalkan agama mereka, ya, sampai datang Al-Bayyinah, ya. Kemudian kalimat kedua, keempat, setelah datang Al-Bayyinah, ayat keempat, setelah datang Al-Bayyinah, maka berpecah belah, ya. Maka berpecah belah orang yang sudah mendapatkan kitab, ya. Berpecah belah, tidak mau tetap pada kitab yang sudah diubah-ubah, tidak mau kembali ke kebenaran, ya. Berpecah belah, ya. Kemudian ayat 5 tentang seruan dalam Al-Bayyinah itu sendiri. Apa itu Al-Bayyinah yang diserukan oleh Rasul sehingga mereka tidak mau, sehingga mereka berpecah belah, sehingga mereka tidak mau mengikuti, yaitu yang disebutkan di ayat 5. Ya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ya, itulah dinul qayyimah, ya. Kemudian yang 6, ini dijelaskan lagi, yaitu orang-orang kafir. Perihal nasib mereka kelak di akhirat, fi nari jahannam, ya. Inna sungguh-sungguh alladzina kafaru yang menjadi isim inna, orang-orang kafir, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan musyrik, seluruh kaum musyrikin, fi nari jahannam. Ya, ini khobarnya inna, ya, maksudnya jar majrur terhubung kepada khobar yang dikira-kira, yaitu hum, ya. Hum fi nari jahannam. Mereka di dalam neraka jahanam. Itu yang dikira-kiranya itu adalah hum, ya. Hum fi nari jahannam. Mereka tadi yang al-kafaru hum fi nari jahannam. Ya, khalidina fiha adalah hal dari khobar inna, ya. Mereka di dalamnya itu khalidina fiha, ya. Khalidina fiha, ya. Maksudnya kekal abadi selama-lamanya, ya. Ya. Jadi dia adalah hal dari khobar hum yang dikira-kira, khobar inna yang dikira-kira, ya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini jumlah istinafiyah bayani. Jadi dia kalimat baru tapi penjelasan dari jumlah sebelumnya, ya. Makanya ini ada ulaika, ada zalika, macam sepersis
ayat sebelumnya, ayat 5, wadzalika dinul qayyimah, ya. Wa itu istinafiyah bayani, ya, membuat kalimat baru tapi bukan untuk benar-benar terlepas dari kalimat sebelumnya, belum. Tapi sebagai bayani, sebagai penjelasan dari seluruh jumlah yang ada sebelumnya. Nah, ini ulaika hum syarrul bariyah, jumlah istinafiyah bayani yang membuat kalimat baru untuk menjelaskan yang sebelumnya. Makanya ditunjuk ke belakang. Mereka itu, ya. Ulaika hum syarrul bariyah, jumlah ismiyah. Ya, ulaika jumlah ismiyah. Ya, mubtada, ulaika menjadi mubtada. Di sini ada istilah baru, hum, dia adalah domir al-fasli. Domirul fasli karena memisahkan mubtada dan khobar. Karena, coba begini, kalau tidak ada hum, dia seakan-akan cuma syibhul jumlah, ya. Ulaika syarrul bariyah, misalkan begitu. Ulaika syarrul bariyah itu sudah mencocoki syibhul jumlah isyarah musyar ilaihi, ya. Syarrul bariyah, ya. Jadi untuk mematahkan ini, kalau ini adalah kalimat yang belum lengkap, maka ada hum di tengah-tengah sebagai pemisah antara mubtada dan khobar, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi hum di situ pemisah, ya. Ulaika mubtada, syarrul bariyah khobar berupa mudhof mudhof ilaihi, ya. Nah, kemudian kalimat baru, ya. Ya, ini kebalik ini. Harusnya inna dulu, ya. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sama persis, ya. Nanti saya akan kopas, di sini tidak ada. Untuk ayat selanjutnya, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sama persis dengan slide sebelumnya tadi. Ya, sama persis, tidak ada beda. Cuman bedanya di kafaru jadi amanu, ya. Silahnya sekarang jadi amanu wa amilus solihat, ya. Silahnya tadi amanu wa amilus solihat. Bedanya khobarnya dikira-kira, ya. Nanti saya ini coba lihat di mushaf atau bagaimana. Innalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Inna kan isim huruf yang serupa dengan fiil untuk taukid. Alladzina mubtada, ya, mubtada. Kalau alladzina mubtada, ya, alladzina sebagai mubtada, maka amanu wa amilus solihat itu belum jadi khobar. Dia masih bagian dari silah, masih bagian dari mausul, ya. Jadi dia masih perangkat mausul, ya. Dia masih perangkat mausul. Berarti ini kan cuma ada mubtada saja, ya. Khobarnya di mana? Dikira-kira berarti, ya. Dikira-kira. Jadi sama, ya. Ya. Kemudian ulaika hum khairul bariyah, sama persis kalau di ayat sebelumnya ulaika hum syarrul bariyah. Kalau di sini ulaika hum khairul bariyah, sama ulaika mubtada. Dia jumlah istinafiyah bayani, ya. Dia melakukan menambahkan kalimat baru, bukan terpisah total, tapi sebagai penjelasan dari jumlah yang sebelumnya. Nah, kemudian di ayat 8, jazaohum inda rabbihim, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ya. Nah, ini jumlah istinafiyah bayani yang kedua, ya. Kan tadi jumlah istinafiyah bayani yang pertama ulaika hum khairul bariyah, ya. Itu yang pertama. Kan tadi di jumlah ismiyah pertama kan innalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Itu jumlah ismiyah pertama, ya. Kemudian dijelaskan kembali kenapa itu orang-orang beriman dan beramal soleh. Ada penjelasan tambahan, kalimat baru untuk menjelaskan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Nah, itu penjelasan penerangan jumlah ismiyah. Kemudian dibuat lagi jumlah kedua untuk menerangkan, memberi elaborasi lagi tentang jumlah ismiyah tadi innalladzina amanu wa amilus solihat, yaitu ayat ini. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, ya. Ini adalah jumlah istinafiyah bayani yang menjelaskan innalladzina amanu wa amilus solihat,
Ya, dia yang kedua. Yang kedua. Yang pertama, bayani yang pertama ulaika hum khairul bariyah. Yang kedua, jazaohum inda rabbihim jannatu ya. Ini ayat ini. Nah, jazaohum mubtada berupa mudhaf ilaihi. Jadi jumlah ismiyah ini yang kedua, jumlah ismiyah bayani yang kedua untuk menjelaskan ayat sebelumnya. Inda rabbihim jar majrur dzaraf madruf terhubung kepada jannatu adnin, ya. Dzaraf madruf, ya, terhubung kepada jannatu adnin, ya. Selalu dzaraf madruf, ya, dia tidak berdiri sendiri sebagaimana jar majrur, dia cari hubungannya kemana? Dia dihubungkan kepada justru khobar yang ada di depannya. Kenapa ini? Karena lagi-lagi sudah saya bilang, apapun yang berkaitan dengan Allah, kalau ada khobar atau fiil, selalu dia didahulukan. Inda rabbihim, kan tentang Allah. Jadi Allah lebih didahulukan daripada apapun yang setelahnya. Ya, maka khobar ditunda dulu penyebutannya. Justru dzaraf mazruf yang didahulukan karena di situ ada tentang perbuatan, tentang Allah atau tentang perbuatannya. Ya, kalau ada Allah atau tentang perbuatannya terkait dengan khobar atau mubtada, maka biasanya dia atau jumlah fi'liyah yang harusnya misalnya dia di belakang, di sini dia di depan. Ya, kedepankan. Jadi dzaraf mazruf lebih dahulukan daripada khobar yang ada di depannya. Khobarnya jannatu adnin berupa mudhaf ilaihi, ya, jannatu adnin. Nah, mudhaf jannatu adnin mudhaf ilaihi, ya. Ya, adnin kan jannatu kan nakirah, adnin al-ma'rifah, adnin kasroh karena dia mudhaf ilaihi, ya. Tajri adalah sifat atau naat dari jannatu, ya. Tajri adalah sifat dari jannatu adnin, ya. Berupa fi'lul mudhari' marfu, domirnya hiya, yang ada di belakangnya yaitu al-anharu. Ya, jadi begini, balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh yaitu surga Aden. Ya, surga Aden yang ada di sisi Tuhan mereka. Surga Aden itu sifatnya seperti apa? Ya kan? Sifat. Nah, makanya naat. Tajri itu kan jumlah fi'liyah. Tapi dia tidak berdiri sendiri jumlah fi'liyah, tapi ada hubungannya. Dia menjelaskan sifat dari jannatu adnin, ya. Jannatu adnin itu sifatnya tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalir di bawah jannah tersebut, ya. Ada sungai yang mengalir di bawah jannah tersebut. Tajri, maka menjadi naat jumlah fi'liyah ini, tajri min tahtihal anhar adalah naatnya jannatu adnin, ya. Sudah saya singgung, ini belum dibahas secara mendetail ya, naat man'ut, cuman semua disinggung. Beda dari naat man'ut dan mausuf sifat. Kalau mausuf sifat, nakiro ketemu nakiro, atau al-ma'rifah ketemu mensifatkan al-ma'rifah yang lain, ya. Nakiroh mensifatkan nakiro yang lain. Kalau ini jumlah, sibhul jumlah mensifatkan nakiro atau al-ma'rifah, ya. Kalau yang mensifatkan tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sibhul jumlah, maka na'at, ya. Kita ini istilahkan dengan na'at. Nanti insya Allah di Tamis 3 penjelasan lebih lanjut lagi tentang na'at. Ini diselesaikan dulu juz 30 agar kita bisa menguasai dulu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dulu, ya. Jumlah fi'liyah karena nanti akan banyak kalau sudah terlalu banyak istilah. Jadi makanya saya tidak perdalam dulu, cukup tahu saja. Dia adalah, kan sudah tahu kan, jannat tajri min tahtihal anhar itu kan mensifatkan, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa itu yang mengalir di bawah? Sifat dari jannatu adnin, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Min tahtiha jar majrur terhubung kepada tajri di bawahnya, ya. Tahtiha dzaraf mazruf, ya. Khalid al-anharu sudah tadi fa'ilnya, ya. Khalidina adalah hal lagi dari jannatu adnin, ya, penjelasan kondisi orang yang surga, ya. Surga tersebut tidak ada expiry date-nya, ya, selama-lamanya. Kalau dunia kan hancur, dunia fana, hancur, ada hari kiamat nanti. Surga tadi sebagaimana tadi neraka bagi tempat kediaman orang kafir, tidak
akan berlaku selama-lamanya. Khalidina fiha tergabung kepada khalidina, terhubung kepada hal khalidina, hal dari jannatu adnin, abadan dzaraf zaman dari khalidina. Jadi khalidina itu berapa lama? Abadan. Ya, khalidina saya sok kekal, abadan abadi. Ya, lihat ya. Diperkuat lagi dengan dzaraf zaman. Jadi khalidina itu sudah kekal. Khalidina ya. Ya, khalidina sudah kekal, tambah lagi abadan. Ya, benar-benar selamanya kekal abadi. Ya. Jadi tidak ada patah anggapan yang bilang ada masa berlakunya. Kalau ada masa berlakunya, tidak adil bagi orang-orang yang beriman, atau tidak adil bagi orang-orang beriman karena semasa hidup mereka diuji, ya, mereka diuji. Orang kafir tidak punya aturan seumur hidup. Seumur hidup tidak punya aturan, mati dengan tidak tunduk kepada Allah. Seumur hidupnya tidak taat. Orang beriman, meskipun ada di antara orang beriman yang baru beriman kepada Allah 1 detik sebelum dia meninggal, itu sudah cukup. Itu sudah cukup, tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, ya. Maka dia berhak dapat maksudnya ganjaran dari Allah dengan keimanannya. Sedangkan hukuman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka dia berada di neraka, ya. Dan itu selamanya, karena sudah di akhirat, tidak ada lagi masa yang ketiga. Masa kehidupan dunia yang pertama, masa kehidupan akhirat yang kedua. Namanya juga akhirat, terus akhir, tidak ada akhirnya lagi, sudah akhir-akhir, ya. Tidak ada akhir setelah akhir, ya. Akhir ya akhir. Jadi sudah akhirnya itu selamanya, ya. Nauzubillah, ya, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan mati dalam wafat dalam keadaan beriman, ya. Nah, kemudian ini jumlah istinafiyah bayani yang ketiga, ya, berupa doa terhadap jumlah ismiyah innalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Kalau tadi yang istinafiyah yang bayani pertama adalah ulaika hum syarrul bariyah. Pertama dikasih keterangan mereka itu sebaik-baik, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kemudian yang kedua dijelaskan jumlah yang kedua, jumlah istinafiyah bayan yang kedua tentang balasan mereka di akhirat, ya. Tentang balasan mereka. Jumlah yang ketiga, ibtidaiyah yang ketiga ini, istinafiyah bayan yang ketiga, ya, adalah doa untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah lebih tinggi daripada balasan surga, ya. Lagi lihat, yang pertama dibalas dulu, yang kemudian kedua keridhaan Allah, ya, keridhaan Allah atas mereka, ya, atas mereka, ya. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Ini satu kalimat dengan waw yang kedua itu wa radu'an, wa jumlah maktufah melanjutkan doa, ya, melanjutkan jumlah yang sebelumnya. Jadi radiya adalah fi'lul madhi domir huwa, yaitu setelahnya lafzul jalalah Allah, ya. Ya. Nah, di sini kayak seperti rahimahullah, seperti radhiyallah, ya, ini adalah maknanya doa, ya. Tapi kalau di akhirat, kalau misalkan orang tertentu dibilang radhiyallahu anhu, kadang-kadang sebagian ulama ada yang mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Itu doa, ya, sama dengan almarhum. Itu sangat suudzon sekali yang bilang kalau dia memastikan, tidak ada yang memastikan, ya, tidak ada juga lafaz yang pemastian di situ. Itu lafaz doa, ya. Jadi di sini lafaz doa kalau di bumi, kalau masih di dunia. Kalau sudah di akhirat, maka dia pemastian, ya, pemastian. Jadi kalimat pasti. Kalau kalimat di sini kan kita tidak tahu orang per orang mana yang masuk surga, kita tidak tahu. Maka kita mendoakan rahimahullah almarhum, semoga dirahmati Allah, semoga diridhoi Allah, ya, itu ya. Jadi itu kalau masih di dunia, dia makhluk yang mengucap, maka doa, ya, dibawa ke doa, dibawa ke persangkaan baik, ya, dibawa ke doa. Kalau nanti di akhirat, ini yang maksudnya di akhirat,
radhiyallahu anhu, ya, penegasan, ya, Allah telah ridho kepada mereka, atas mereka. Jar majrur terhubung kepada radhiya, ya. Kemudian wa al-atfu berarti setelahnya adalah jumlah ma'tufah, ya, yang terhubung kepada radhiyallahu anhum. Radu adalah fi'lul madhi dhamir hum, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat, anhu, ya, jar majrur terhubung pada radu, yaitu anhu, hu, kepada Allah. Jadi mereka keridhaan Allah, ya, Allah ridho atas mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah. Jadi sudah pasti di hari balasan Allah kepada, kan surga bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Paling tinggi Firdaus, dan ada yang paling bawah yang nilainya itu 10 kali bumi dan seisinya, dunia dan seisinya 10 kali. Jadi seluruh dunia, kita punya satu dunia ini 10 dunia. Jangankan punya Gorontalo. Kita keliling Gorontalo saja, keliling Gorontalo itu mungkin bisa habis waktu 10 tahun. Seluruh titik tanah di Gorontalo kita injak, itu paling berapa tahun. Baru Gorontalo, belum pindah ke Manado, belum pindah ke Palu, belum pindah ke Makassar. Ini seluruh dunia, dari Gorontalo keliling seluruh dunia. Ini pas dunia yang sekarang ini 10 dikali 10 seluasnya itu, ya. Jadi orang seluruh dunia saja, ini ada yang sudah pernah coba, tapi itu pun tidak berdiri seluruh dunia, tidak ada. Paling cuma sebagian, 26 tahun. Ada orang yang pernah keliling dunia, tapi itu pun bukan setiap jengkal bumi dia pernah injak. 26-27 tahun. Ya, ini orang tidak punya waktu, orang kafir tidak punya waktu sampai menghabiskan waktu cuman untuk keliling dunia, dan itu pun tidak seluruh. Dan tidak mungkin orang punya waktu sehidupnya menghabiskan dunia cuman untuk keliling dunia saja, tidak habis umurnya. Nah, ini surga yang paling rendah 10 kali dari dunia dan seisinya di sini. Dunia dan seisinya di sini. Allah memberikan itu dari paling tinggi paling rendah, semuanya ridho, ya. Jadi semuanya ridho. Bahkan orang yang paling terakhir masuk surga, orang yang kan ada kaum muslimin, kaum mukmin, kaum yang beriman, yang masuk neraka dulu kan. Dia masuk neraka tapi dia meninggal dalam keadaan masih ada tauhid. Jadi dia seluruh jenis dosa, tidak sempat bertobat, tapi tidak sempat membatalkan keimanan, tapi tidak pernah membatalkan keimanan, tidak pernah melakukan kesyirikan akbar, tidak pernah melakukan kekufuran akbar, tidak pernah murtad, baik sengaja tidak sengaja, atau main-main atau serius, tidak pernah, meninggal belum bertobat, dan Allah kehendaki diazab dulu. Ya, kalaupun orang mati dalam berdosa besar itu masih ada peluang. Allah mau langsung diampunkan, Allah mau azab dulu. Nah, ini yang Allah kehendaki diazab dulu. Dan dia paling terakhir sekali masuk surga, ya. Masuk surga di yang paling rendah, paling di bawah, yang 10 kali tadi itu, yang 10 kali tadi. Dia bilang dia orang paling bahagia di akhirat sana. Padahal paling rendah, bukan yang kelasnya Rasulullah di atas sana di Firdaus, yang satu majelis dengan Rasulullah di atas sekali, bukan. Ini paling bawah, dan dia ridho. Nah, ini maksudnya warodu'an, mereka semua ridho atas ketetapan Allah. Jadi tidak ada dengki lagi, ya. Jadi tidak ada dengki lagi di surga. Yang paling bawah tidak mendengki yang paling atas, ya. Jadi semua ridho, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan sesamanya. Ya, jadi dan tidak ada kedengkian di antara mereka, ya. Ya, demikianlah i'rab al-bayyinah. Insyaallah besok kita masuk pada al-qadar, ya. Ya. Insyaallah besok sudah ada yang setoran, ya. Sudah ada yang setoran. Nanti yang lain silahkan. Insyaallah besok cuman 5 ayat, ya. Tidak cukup kalau sekarang dibahas. Jadi insyaallah besok, tapi cuma satu kali pertemuan ini, insyaallah al-qadar. Insyaallah juga mendekati bulan Ramadan. Jadi kan tinggal berapa hari lagi, insyaallah ada hubungannya, ya. Sedikit dibahas, ya. Tapi intinya adalah i'rabnya, ya. Kalau yang ini cuman selingan, ya, seperti yang sekarang ini, ya. Mudah-mudahan dipahami, ya. Insyaallah dibaca lagi di PDF sambil dengarkan ulang, sambil dilihat lagi surat-suratnya dari ayat 1 sampai ayat 8.
Kemudian dianalisa bagaimana kalimat-kalimat baru, ya. Lihat setiap kali ada kalimat yang masih ada hubungan dengan setelahnya, jadi itu masih, kalaupun dia kalimat baru, dia masih ada hubungan macam ini istinafiyah bayani. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu saja. Lihat ayat, lihat terjemahannya. Oh, ini masih ada hubungan. Nah, jadi kalaupun salah di sini, ini misalnya bilang ini bukan istinafiyah bayani. Itu ini. Yang penting mengerti dulu ini masih bagian atau belum. Kan ada terjemahan, ya. Kan sudah tahu juga kalau kata yang diawali isim jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim jumlah ismiyah, kalimat yang diawali fiil jumlah fi'liyah. Itu kan dasar sekali. Dasar dari jumlah kan tidak keluar dari dua ini. Nah, kemudian kan ada yang jumlah ismiyah yang bagian dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang bagian dari jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yang benar-benar kalimat baru. Jumlah ismiyah yang benar-benar kalimat baru. Jumlah fi'liyah yang anak kalimat dari kalimat sebelumnya. Jumlah fi'liyah yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu kan tambahan. Yang penting 3 poin ya. Yang paling pertama dasar sekali bisa membedakan ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya. Kalau awal kalimatnya fi'il, jumlah fi'liyah. Awal kalimatan isim, jumlah ismiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa batas dari ini tingkatan kedua ya. Sudah masuk kalimat baru atau belum? Ya, ini tingkatan kedua. Sudah masuk kalimat baru atau belum? Lihat terjemahan, baca saja. Oh, ini masih ada bagian yang ini. Berarti ini kalimat baru dan kalimat masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Ini kalimat baru, full total kalimat baru. Berarti jumlah ibtidaiyah istinafiyah saja, ya. Kemudian yang ketiga itu menetapkan jenisnya. Apakah dia istinafiyah, itu nanti tamis 3 insya Allah lebih paham. Intinya itu saja, ya. Yang pertama bisa membedakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang kedua, apakah dia sudah masuk kalimat baru atau masih bagian dari kalimat sebelumnya. Yang ketiga baru menentukan nama jenis itu yang sudah kita sebut di karakteristik dari jumlah. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf ya, satu ayat terlewat. Dzalika liman khosya rabbah. Kok saya lupa? Ini yang bagian terakhir dari jumlah istinafiyah bayani, ya. Ringkas ya. Dzalika liman khosya rabbah, yang keempat dari innalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, setelah Allah sebutkan balasan mereka di akhirat, setelah Allah sebutkan bahwasanya mereka diridhoi Allah, ya. Kemudian Allah ada kalimat baru menjelaskan kembali ke belakang. Tahu nggak itu semua untuk siapa? Ya, zalika liman khosya rabbah. Itu semua yang tadi zalika itu kan menuju ke belakang, berarti jumlah ismiyah kan? Mubtada. Liman khosya rabbah, jar majrur muta'alliq kepada khobar yang dikira-kira, ada itu, ya. Maka dia menunjuk ke belakang. Semua yang tadi disebut itulah hanya Allah berikan kepada yang takut kepadanya, ya. Yang takut kepada Allah, ya. Keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, ya. Jar majrur, mausul silah, mausul man, silah khosyah fi'lul madhi dhamir huwa, yaitu man, rabbahu maf'ulnya. Ya, demikian ya. Terlewat satu kalimat, ya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.